Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa kembali pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu di dalam memberitakan, menjelaskan isi hati Tuhan kepada kami, dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri menolong kami untuk boleh meresponi firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah ketetapan hati di masa sulit, yang terambil dari Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan satu ayat saja. Saudara nanti bisa membaca di rumah setelah ini ayat 8 sampai 18. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 saja. Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudaraku, ada orang Kristen yang hanya menjadi pahlawan di dalam lamunan, di dalam mimpi. Mereka hebat ketika mereka melamun. Mereka melamun menjadi berkat bagi banyak orang. Melamun itu dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Melamun berhasil di dalam usaha dan pekerjaannya. Melamun sukses di masa-masa yang sulit seperti ini. Orang lain gagal, tapi saya berhasil. Setelah itu lamunan dari banyak sekali orang Kristen. Dan mungkin di antaranya kita termasuk di dalamnya. Kita menjadi pahlawan dalam lamunan, pahlawan dalam mimpi. Sebenarnya semua hal-hal tersebut tidaklah mustahil untuk diraih. Saudara bisa meraih akan hal itu. Saudara bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Saudara bisa menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah berapa banyak di antara kita yang bersedia membuat sebuah ketetapan untuk hidup bagi Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang bersedia menetapkan hati untuk taat kepada kehendak daripada Tuhan. Saudara, Daniel bisa melewati masa-masa yang sulit. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan dengan begitu hebat, dengan begitu luar biasa, oleh karena dia sudah membuat sebuah ketetapan. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang tadi saya bacakan dituliskan seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sudah kita tahu bahwa Daniel dan kawan-kawan sedang berada di dalam pembuangan. Raja Nebukadnezar telah menaklukkan Yerusalem, dan sebagian daripada perkakas-perkakas bait Allah itu dibawa ke Babel dan ditaruh di rumah daripada dewa-dewa Babel. Demikian juga para tawanan-tawanan dibawa dari Yerusalem, dari Israel menuju ke Babel, dan ada sebagian orang yang dibawa ke istana supaya mereka dididik di sana dan mereka kelak akan melayani di istana. Orang-orang yang dibawa ke istana ini tentu bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang muda yang cakap. Mereka orang-orang muda yang berpengetahuan tinggi. Mereka orang-orang muda yang punya pengetahuan yang luas. Dan mereka dianggap layak untuk bertugas di dalam istana. Mereka di situ akan diajari membaca dan menulis bahasa Babel. Nama mereka juga diubah menjadi seperti dewa-dewa Babel. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria sekarang diubah namanya menjadi Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Saudaraku, bagi Daniel, perubahan nama itu no problem, tidak ada masalah. Karena perubahan itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak merubah akan hati mereka untuk Tuhan. Raja Nebukadnezar boleh mengubah nama mereka seperti nama dewa-dewa mereka. Raja tetap tidak bisa mengubah hati mereka, karena mereka tetap akan setia kepada Allah Israel. Saudaraku, tetapi yang menjadi masalah adalah mereka akan diberikan makanan dan minuman yang sama dengan santapan raja. Ketika mendengar akan hal itu, maka Daniel langsung berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dan dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudaraku, Daniel ini sangat hebat. Daniel lebih hebat daripada Yoyakin, Raja Yehuda. Ketika Raja Yoyakim ditangkap dan dibawa ke Babel, dia juga ditempatkan di dalam istana. Dia diizinkan mengganti pakaian penjaranya. Dia juga boleh makan makanan dalam istana. Dia terima semuanya itu. Raja Yoyakin makan makanan anggur di dalam istana. Tetapi berbeda sekali dengan Daniel. Daniel sudah menetapkan hatinya, saya tidak akan menjamah, tidak akan menyentuh, memakan makanan-makanan yang ada di istana. Seorang Raja Yehuda tidak punya ketetapan hati seperti Daniel. Mengapa Daniel tidak mau makan makanan raja? Bukankah makanan dan minuman raja itu enak-enak? Ada beberapa alasan sehingga Daniel tidak mau memakan makanan dan minuman raja. Yang pertama, karena jikalau dia memakan dan meminumnya, maka mereka akan melanggar hukum Tuhan. Daging yang biasanya dimakan di Babel itu adalah biasanya juga daging-daging yang haram, termasuk di dalamnya daging babi, daging kuda, makan dengan darahnya, dan daging-daging itu tentu dilarang oleh bangsa Israel. Mereka tidak terbiasa makan makanan itu dan dilarang oleh Tuhan. Itu adalah daging-daging yang haram. Mereka dilarang memakan makanan itu. Maka untuk menjaga supaya mereka tidak melanggar akan hukum itu, Daniel dan teman-temannya memutuskan untuk sama sekali tidak memakan santapan raja. Hal yang kedua, saudara, yang membuat mereka menolak adalah karena santapan dan anggur itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel sebelum disajikan. Mereka melakukan ini, Raja Babel lakukan persembahan itu supaya orang yang makan itu diperkenan oleh dewa Babel. Nah, kalau Daniel dan teman-temannya memakan dan meminum itu, maka itu dapat dianggap seakan-akan mereka itu taat kepada dewa-dewa itu dan hendak diperkenan oleh dewa-dewa itu. Oleh karena itulah, maka mereka memutuskan untuk tidak memakan makanan tersebut. Dan hal yang terakhir, makanan itu adalah pemberian kehormatan dari meja makan raja. Orang yang makan makanan itu berarti dihormati oleh raja, dan berarti mereka dituntut kesetiaan kepada raja. Dan ketika Daniel serta teman-teman memakan makanan minuman itu, mereka dituntut setia kepada raja. Dan tentu mereka tidak mau lakukan itu, karena mereka mau setia kepada Tuhan dan lepas dari ikatan batin dengan raja. Saudaraku, menolak semua makanan-makanan itu bukan hal yang mudah, sangat sulit, saudara. Kalau saudara sedang makan kangkung dan di samping saudara ada seseorang yang makan sate babi, saudara pasti akan berat makan kangkungnya itu. Atau saudara sedang makan caisim atau brokoli dan di sampingmu ada yang makan gulai kambing. Saudara makan bala-bala dan di sampingmu memakan bakpao, saudara. Saya kira berat sekali pencobaan itu. Saudara mungkin mengatakan, ini hanya beberapa hari. Tidak, saudara. Bukan hanya 10 hari Daniel menahan diri.
Itu 10 hari hanyalah percobaan. Tetapi selama dia berada di istana raja, dia menahan diri dari makanan-makanan itu. Dan bukan hanya itu, tapi mereka pasti ditertawakan. Daniel dan teman-temannya, mereka berada di bawah tekanan yang kuat. Imam mereka diserang, tekanan untuk menyesuaikan diri juga begitu kuat sekali. Tapi mereka tetap teguh dan mereka menetapkan hatinya. Mengapa Daniel bisa kuat? Kenapa Daniel bisa tidak tergoda untuk makan makanan dan minuman raja? Rahasianya terdapat dalam nas yang tadi saya bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Rahasianya ada di dalam kata ketetapan. Daniel berketetapan. Saudara, apa itu ketetapan? Ketetapan dalam bahasa Ibrani-nya itu sim, yang berarti berkomitmen, mempertimbangkan, menentukan. Nah, kata sim ini dipakai untuk menggambarkan komitmen seseorang di hadapan Tuhan. Kata ini dipakai juga dalam Ayub pasal yang kelima ayat 8. Di mana Ayub berkata, tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah. Nah, di sini Ayub menetapkan hatinya untuk mencari Allah. Demikian juga dalam pencobaan yang sedang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan. Mereka menetapkan hatinya untuk mencari Allah, memutuskan untuk mencari Allah. Mereka sudah membuat keputusan di hadapan Tuhan. Mereka sudah menemukan satu rahasia yang terbesar di dalam Alkitab tentang keberhasilan rohani dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dia masuk ke dalam sebuah perjanjian yang kusuk di hadirat Allah, di mana dia bertekad tidak akan berbuat dosa dan akan tetap setia kepada Tuhan. Kata menetapkan ini juga dipakai untuk kedaulatan Allah yang sudah menetapkan segala sesuatu sebelum peristiwa itu terjadi. Ini berarti Daniel menetapkan, di dalam hati saya akan terlebih dahulu menetapkan tidak akan makan makanan minuman raja. Dia menetapkan untuk tidak menajiskan dirinya. Saudaraku, ketetapan hati ini merupakan awal dari segalanya. Di dalam hal apapun itu, ketika seseorang sudah menetapkan, ketika seseorang sudah memutuskan sesuatu dalam hatinya, maka dia sudah setengah jalan menuju kemenangan. Komitmen awal ini penting sekali, saudara. Bagi Daniel, Tuhan itu yang paling penting. Dia tidak akan membiarkan kesenangan daging itu menyingkirkan pertumbuhan atau menyingkirkan kehidupan rohani dia. Tujuan Daniel yang terdalam adalah saya harus setia kepada Tuhan. Yang itu dia nyatakan dengan memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh yang merusak. Oleh karena itu, sejak awal dia sudah menetapkan. Dan karena dia menetapkan ini, maka dia kuat menghadapi persoalan yang besar di kemudian hari yang menyerang dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keberhasilan saudara, keberhasilan kita sangat banyak dipengaruhi oleh keputusan awal ini. Sangat banyak dipengaruhi oleh komitmen awal kita kepada Tuhan. Seandainya Daniel tidak membuat sebuah komitmen awal, seandainya Daniel berpikir, nanti saya akan berkomitmen untuk Tuhan. Sekarang kan saya belum menjabat, saya masih belajar. Sekarang saya belum perlu untuk berkomitmen kepada Tuhan. Nanti saya akan buat ketetapan untuk Tuhan. Kalau seandainya Daniel lakukan seperti itu, maka ketika tiba waktunya nanti kelak, dia tidak akan sanggup lagi membuat ketetapan-ketetapan. Karena dia akan menghadapi persoalan-persoalan, pencobaan yang jauh lebih besar di kemudian hari daripada apa yang dihadapi pada waktu dia belajar di istana. Saudaraku, komitmen awal seringkali banyak dianggap sepele oleh banyak orang. Padahal komitmen awal itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar yang saudara miliki di dalam menghadapi
persoalan-persoalan di kemudian hari. Ini merupakan sebuah pelajaran yang besar bagi anak-anak Tuhan. Jangan menunggu sampai saudara menduduki posisi yang penting. Jangan menunggu sampai saudara lancar usahanya. Jangan menunggu sampai saudara menjadi orang besar. Tapi sekarang ini, hari ini, saat ini, buatlah komitmen, buat ketetapan untuk Tuhan. Jangan menunggu sampai semua masalah beres. Tapi di tengah-tengah seluruh persoalan yang pada hari ini kita hadapi, buatlah komitmen kepada Tuhan. Sebuah ketetapan hati untuk setia kepada Tuhan. Ketetapan hati untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kelak ketika kita menghadapi tantangan yang besar, ketika kita menghadapi kesulitan yang besar, kita memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapinya. Karena apa? Kita sudah menetapkan hati kita untuk Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara tidak membuat komitmen awal ini, maka pada saat saudara berhadapan dengan sebuah percobaan yang begitu besar, atau menghadapi sebuah masalah yang besar, saudara tidak akan kuat dalam menghadapi itu. Kalau kita sudah memulai yang awal dengan baik, kita mulai hari ini dengan satu komitmen yang baik, kita pun akan mampu melakukan hal-hal yang berat di depan kita. Sudah saat ini di tengah-tengah daya pikat dan godaan dari zaman ini, mari kita tekadkan hati kita untuk tetap setia kepada Kristus. Sebenarnya sederhana sekali ketetapan hati ini. Cukup kita mengatakan saya berkomitmen kepada Kristus, saya milik Kristus, saya murid Kristus, saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya adalah milik Tuhan, saya ingin hidup saya dipakai oleh Tuhan. Saya kira itulah komitmen yang dituntut yang dari kita. Sebuah komitmen yang pertama yang harus kita tetapkan di dalam hati kita. Dan dari situlah kemudian keluar bagian-bagian yang lain. Dari komitmen hati inilah, dari ketetapan hati inilah kita keluar bersaksi, kita bekerja, dan kita melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pusatnya terlebih dahulu yang mesti kita benahi, komitmennya yang terlebih dahulu, dan dari situlah kita kemudian keluar bekerja, berusaha, dan menghadapi setiap kesulitan hidup ini. Saya kira tidak ada contoh yang lebih baik dari orang yang berkomitmen kepada Tuhan di dalam sejarah gereja selain daripada seorang pengkhotbah yang besar yang bernama Jonathan Edwards. Di akhir masa remajanya, dia mulai menuliskan serangkaian ketetapan hati, serangkaian resolusi, dan 70 di antaranya dia selesaikan sebelum ulang tahunnya yang ke-20. Ada dua yang saya kutip dari resolusi Jonathan Edwards. Dia mengatakan seperti ini, diputuskan tidak akan pernah melakukan apapun, baik dalam jiwa ataupun tubuh, kurang atau lebih, selain untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia memutuskan, saya akan lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya berketetapan hati, pikiran saya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak kurang, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu komitmen dia, itu ketetapan hati dia. Dan hal yang kedua, dia mengatakan, saya memutuskan, saya menetapkan, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah kendur walaupun saya gagal. Saudara, mari kita tetapkan hati kita untuk Tuhan. Saudara bisa menetapkan hati, saya tidak akan lakukan apapun yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara bisa menetapkan hati, saya akan baca Alkitab setiap hari. Saudara bisa menetapkan hati, saya akan berdoa setiap hari. Saudara bisa menetapkan hati, saya akan lakukan penginjilan untuk Tuhan. Saudara bisa menetapkan, saya akan rajin dan setia ikut kebaktian. Saudara bisa menetapkan, saya akan hidup kudus bagi Tuhan. Ada banyak sekali ketetapan-ketetapan yang kita buat. Dan kita harus dan kita perlu untuk membuat ketetapan
hati itu. Karena ketetapan hati inilah merupakan awal dari segalanya. Dan saudaraku, hal yang luar biasa adalah Daniel melakukan ketetapan hatinya ini bukan di dalam kesombongan. Dia melakukan ini bukan di dalam kefanatikan. Daniel melakukan ketetapan hatinya bukan dengan sikap yang kasar, bukan. Saudara, kita tidak membaca kata-kata yang kasar. Kita tidak membaca kalimat yang sombong ketika Daniel mengucapkan dan menetapkan komitmennya ini. Sebaliknya dia meresponi situasinya dengan rendah hati, dengan rasa hormat. Dia minta izin dari kepala pegawai istana supaya dilakukan percobaan selama 10 hari kepada mereka dengan hanya makan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Saudara, Daniel tidak berusaha mempermalukan orang lain karena kesetiaannya itu. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar dari mulutnya. Dia dengan sabar menjelaskan situasinya. Dia menjelaskan keinginannya untuk setia kepada Tuhan dan permintaannya supaya bisa menerima dispensasi itu dari kepala pegawai istana. Daniel tidak menghina makanan orang lain. Dia tidak mengatakan semua makananmu haram ya, semua makananmu itu najis, kotor ya. Saya tidak akan makan makanan najis, makanan kotor itu. Dia juga tidak mengatakan kalian semua kafir. Dia tidak mengatakan kalian semua najis dan saya enggak mau dinajiskan oleh kelakuan kalian. So, Daniel tidak mengatakan hal-hal tersebut kepada orang-orang Babel. Daniel bersikap sopan. Dia bersikap rendah hati. Dia menyatakan komitmennya itu, ketetapan hati yang sudah dia buat dengan cara yang rendah hati. Saudaraku, kita tidak perlu bersikap kasar dan menjengkelkan untuk setia kepada Tuhan. Untuk berkomitmen berketetapan hati kepada Kristus. Untuk membuat sebuah keputusan awal, saudara tidak harus menjadi orang yang menjengkelkan dan fanatik. Saudara tidak harus menjadi orang yang bikin heboh satu kantor. Tidak harus menjadi orang yang bikin heboh satu RT karena komitmenmu, karena ketetapan hatimu itu kepada Tuhan. Heboh yang saya maksud di sini adalah heboh yang dicibir oleh orang. Bukan heboh yang membuat orang lain semakin menghormati saudara karena komitmen, karena ketetapan hatimu itu. Kalau kita betul-betul memiliki sebuah komitmen yang murni terhadap Kristus, dan kalau kita betul-betul bersedia menjalankan komitmen itu, saudara tidak akan menjadi orang yang fanatik dan menjengkelkan orang. Tetapi kalau saudara hanyalah seorang yang munafik untuk menjalankan komitmen itu, yakinlah orang munafik itu pasti akan membuat orang menjadi jengkel, marah. Daniel tidak menjengkelkan orang. Alkitab menyaksikan Daniel disayang oleh kepala pegawai istana. Dan ketika Daniel melakukan hal ini, ketika Daniel menetapkan komitmennya kepada Tuhan, Daniel percaya Tuhan akan menolong dia di dalam melakukan ketetapan yang dia lakukan ini. Ketika Daniel mengajukan permohonan kepada kepala pegawai istana, maka itu menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan bantu saya untuk setia kepada Tuhan. Dari kisah tadi dicatat bahwa Daniel itu minta 10 hari uji coba untuk melihat apakah berhasil uji coba itu. Kenapa Daniel minta uji coba selama 10 hari, saudara? Karena Daniel percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka tubuh yang sehat. Kalau Daniel nggak percaya Tuhan akan beri tubuh yang sehat dalam 10 hari itu hanya makan sayur dan air saja, saya yakin Daniel tidak berani memberikan tenggang waktu 10 hari. Tapi Daniel percaya bahwa ketika saya memberikan komitmen ini, ketetapan hati ini,
dan saya memberikan penawaran kepada kepala pegawai istana 10 hari uji coba, saya yakin Tuhan akan tolong saya. Saya yakin Tuhan akan memberi saya tubuh yang sehat sehingga saya bisa melanjutkan komitmen saya. Saudaraku, komitmen untuk hidup bagi kemuliaan Allah itu sama dengan beriman bahwa Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Itu sama dengan beriman. Jadi ketika saya berkomitmen, berketetapan hati, Tuhan, saya ingin hidup untuk Tuhan. Tuhan, saya ingin baca Alkitab setiap hari. Tuhan, saya ingin lakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, saya ingin setia beribadah kepada Tuhan. Maka berarti kita percaya juga Tuhan akan tolong kita di dalam melakukan komitmen itu. Saudaraku, seperti inilah para pahlawan-pahlawan iman di dalam perjanjian lama. Mereka sudah membuat komitmen awal, mereka sudah membuat ketetapan hati di awalnya, dan mereka yakin Tuhan akan menolong mereka melakukan ketetapan itu. Mereka yang hatinya ditetapkan untuk kemuliaan diri sendiri dan bukan untuk Tuhan, tidak akan pernah punya keyakinan bahwa keinginan mereka akan dikabulkan. Tapi di sisi yang lain, kalau kita berketetapan hati untuk Tuhan, kita berketetapan untuk memuliakan nama Tuhan, ketika kita minta sesuatu pada Tuhan, kita tidak akan minta dengan ragu. Karena kita tahu kita minta itu dan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita membutuhkan kepercayaan seperti itu. Kita membutuhkan ketetapan hati seperti itu. Saya kira inilah salah satu yang membuat kenapa orang Kristen tidak berdoa dengan iman kepada Tuhan. Karena motivasinya juga salah. Karena ketetapan hatinya juga keliru. Dia menetapkan doanya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi ketika kita menetapkan hati kita untuk Tuhan, maka kita pasti otomatis akan mendapatkan kekuatan iman untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika seseorang berkomitmen, berketetapan hati untuk Tuhan, ketika pada awalnya seseorang sudah menetapkan hatinya untuk Tuhan, maka apa yang terjadi? Allah menghargai ketetapan hati itu dan akan memberikan berkat bagi kita. Daniel pasal yang pertama ayat 15 sampai 16 di situ dituliskan. Setelah 10 hari uji coba itu, ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka itu lebih gemuk daripada orang-orang muda yang makan santapan raja. Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang sehat karena mereka setia kepada Tuhan. Dan di dalam Daniel pasal 1 ayat 17 dituliskan kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan mereka pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai hikmat, berbagai-bagai tulisan, dan Daniel mendapatkan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan. Sungguh terbukti, saudara, takut akan Tuhan itu permulaan hikmat dan pengertian. Dan ayat 18 sampai 19 dikatakan, setelah masa pendidikan orang muda ini selesai, mereka semuanya dibawa bersama-sama anak muda yang lain ke hadapan Nebukadnezar. Dan kemudian Nebukadnezar menguji mereka secara lisan dan didapati bahwa Daniel dan kawan-kawan itu orang yang terbaik. Mereka orang yang terpandai. Lalu Daniel dan teman-temannya diizinkan bekerja kepada Nebukadnezar. Saudara, ini hanyalah awal. Jadi ketetapan hati untuk Tuhan yang sudah mereka ambil untuk setia kepada Tuhan, itu memberikan mereka berkat-berkat pada hari itu. Mereka jauh lebih melampaui orang-orang sekitar mereka yang muda. Mereka menjadi orang-orang yang sehat walaupun mereka makan sayur. Tapi ada berkat yang lebih lanjut yang mereka terima, yaitu ketika mereka menghadapi tantangan yang besar
di depan karena iman mereka, akan dibuang ke gua singa, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel dan kawan-kawan tetap bisa menang di dalam tekanan-tekanan itu. Mereka bisa menang dalam persoalan-persoalan itu. Mereka bisa memuliakan nama Allah di Babel. Kenapa saudara? Karena dimulai ayat 8. Karena ada ayat 8, Daniel berketetapan. Kalau tidak ada ayat 8, tidak ada ayat yang selanjutnya. Kalau tidak ada ayat 8, kalau tidak ada ketetapan hati, tidak akan ada kemenangan di gua singa. Tidak akan ada kemenangan di dapur api. Tidak ada kemenangan-kemenangan yang lain. Tapi karena ada ayat 8, Daniel berketetapan sejak awal sudah berketetapan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menopang mereka dalam perjalanan yang sulit yang mereka hadapi. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita melihat hasil dari ketetapan yang luar biasa ini. Dan bukan hanya pada zaman Nebukadnezar berkuasa, tetapi berabad-abad setelah kesaksian mereka, di tengah-tengah orang Babel kita diberitahu bahwa ada orang-orang bijaksana dari timur yang berjalan mengikuti bintang menuju ke Bethlehem, mencari Mesias yang lahir, mencari raja yang akan lahir. Dari mana mereka tahu itu? Dari mana mereka tahu Mesias akan lahir di situ? Dari mana mereka dapatkan kitab itu, saudara? Mereka pasti mendapatkan petunjuk-petunjuk itu, info-info itu dari kesaksian Daniel selama ini. Generasi yang belum lahir pun itu mendapatkan dampak yang begitu luar biasa dari Daniel dan kawan-kawan yang sudah menetapkan hatinya untuk Tuhan. Kesaksian Daniel memiliki dampak yang abadi pada kehidupan orang lain. Sudah maukah hidup kita dipakai oleh Tuhan di dalam masa yang sulit ini? Maukah hidup kita memiliki dampak di masa yang sulit ini? Kita perlu untuk berkomitmen kepada Tuhan di awal, jangan di akhir. Jangan nanti, tetapi hari ini. Walaupun kesulitan-kesulitan masih melanda hidup kita, masih ada kesusahan-kesusahan dalam pekerjaan kita, tapi buatlah komitmen pada hari ini. Berketetapan hati, saya akan menjadi murid Kristus yang setia. Saya akan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan lakukan itu. Siapapun diri saudara, yang penting pada hari ini, saudara yang sudah percaya kepada Kristus, sekali lagi, buatlah ketetapan hati untuk Tuhan. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu kepada kami. Seringkali Tuhan kami menganggap sepele akan ketetapan hati komitmen awal daripada setiap diri kami. Dan kami tidak membuat komitmen-komitmen itu. Sehingga ketika kami menghadapi kesulitan hidup, tantangan hidup, kami ya Tuhan gagal dan jatuh di dalamnya. Kami sini boleh belajar dari Daniel. Daniel bisa melalui berbagai macam kesulitan dan tantangan. Bahkan dia boleh menjadi berkat daripada Tuhan, boleh menjadi alat yang mempermuliakan nama-Mu. Oleh karena di ayat yang ke-8, dia sudah menetapkan hati untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bantulah kami ya Tuhan, apapun kondisi kami hari ini, tolong kami untuk berketetapan hati untuk mengikut Tuhan, berketetapan hati untuk memuliakan Tuhan, berketetapan hati untuk hidup di dalam kekudusan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.